Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Fasilitator saya, Bapak Lalu Muhammad Rasul Iman. Yang saya hormati Ibu pengajar praktik saya, Ibu Iin Mulitriwati. Dan yang saya hormati rekan sejawat saya, yaitu Ibu Lita Listiawati Tawakif. Pada kesempatan ini saya Gerlianti, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Poso, akan melakukan supervisi akademik, dan yang bertindak sebagai supervisor saya sendiri dan bersama rekan sejawat saya, yaitu Ibu Lita Listiawati Tawakif. Kami melakukan supervisi akademik ini di SD Negeri 4 Poso. Baik, saya mulai. Selamat pagi Ibu Lita. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Ya, puji Tuhan, baik dan sehat. Baik Ibu ya, pada kesempatan kali ini sebelumnya saya minta maaf Ibu karena saya sudah meminta waktu Ibu. Di sini saya akan berbincang-bincang dengan Ibu, yaitu terkait kegiatan supervisi akademik yang akan dilaksanakan di kelas Ibu. Jadi pertama-tama ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Ibu Lita untuk kegiatan observasi sebelum kita melaksanakan kegiatan observasi. Yang pertama, apa harapan Ibu Lita setelah kita nanti selesai berbincang-bincang pada pagi ini? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, harapan saya kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang telah saya susun. Dan secara kebetulan juga saya mendapat masukan-masukan dari kegiatan perbincangan kita ini untuk membantu saya melaksanakan tugas dengan baik. Baik Ibu, begini Ibu Lita ya, saya akan melakukan supervisi dengan melaksanakan observasi kinerja atau kompetensi Ibu Lita di dalam mengajar di kelas. Kalau boleh tahu Bu, rancangan model pembelajaran seperti apa yang Ibu rencanakan nanti? Kemudian aspek yang ingin Ibu kembangkan itu seperti apa ya Bu? Nah, baik, kalau yang saya rencanakan itu, saya ingin suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan serta lebih aktif. Untuk itu ada 3 hal yang akan saya buat, yaitu yang pertama, melakukan penjelasan penggunaan audio, kemudian menunjukkan video, dan yang terakhir saya akan membuat kuis dengan harapan dapat membangkitkan semangat dan kemauan anak-anak untuk belajar. Wah, saya tertarik sekali dengan rencana Ibu ini karena pembelajaran yang Ibu rancang ini adalah beberapa yang sudah Ibu katakan tadi, tentunya dapat membuat minat siswa lebih tertarik dalam suatu proses pembelajaran. Jadi kalau bisa Bu, kita buat kesepakatan bahwa sasaran observasi saya di kelas Ibu Lita ini adalah keaktifan siswa dalam proses pembelajaran ketika menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, terus dalam proses pembelajaran itu ya Bu. Terus untuk jadwal observasi di kelas kita sepakat kira-kira kapan bisa dilaksanakan? Kalau saya besok saja hari Jumat, karena kebetulan saya ada jam pertama. Oke. Pertanyaan selanjutnya Bu, sekaligus menjadi pertanyaan terakhir sebagai penutup. Kita kan sudah banyak berbincang-bincang tadi. Jadi agar proses pembelajaran ini berjalan dengan baik dan sukses, dukungan apa yang dibutuhkan? Ya, dukungan yang saya butuhkan yaitu yang pertama, bagaimana saya membutuhkan fasilitas seperti infocus, kemudian agar audionya terdengar keras menggunakan speaker, dan dalam pembuatan LKPD membutuhkan alat peraga yang lain. Baik Ibu Lita, saya sangat mendukung sekali dengan kegiatan yang akan Ibu laksanakan pada besok hari.
Saya doakan semoga pelaksanaan kita berjalan dengan baik ya Bu. Mungkin setelah besok selesai kita melaksanakan observasi di kelas, kita juga nanti akan melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi ya Bu. Mungkin hal tersebut bisa kita laksanakan di waktu jam istirahat atau kapan waktunya lowong, terserah Ibu. Ya. Kita sepakat saja di waktu jamnya istirahat agar sama-sama kita memiliki waktu lowong, jadi bisa kita berbincang. Oke Bu, dengan senang hati sampai ketemu besok ya Bu pada kegiatan observasi dan kegiatan pasca observasi ya Bu. Untuk itu Bu, saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktu untuk kita melakukan observasi ini. Semoga kedepannya atau pada esok hari semua kegiatan ini berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih sekali lagi Bu. Saya akhiri, selamat pagi. Gerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkat. Oke, hari ini pagi ini kita akan belajar mata pelajaran IPA. Sebelum memulaikan pelajaran kita, tentunya kita dahului dulu dengan doa. Ya, giliran siapa berdoa hari ini? Yemima. Maju Yemima. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, yang kami akan menunaikan pelajaran ini, kami akan berbicara kebebasan. Seperti kita yang akan mengajarkan Tuhan, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Yemima. Ya, oke. Ya, kehadiran kita saat ini, Ibu lihat semua kursi terisi, berarti menandakan kalian semua. Amin. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa, diberkati. Yes, yes, yes. Oke, perasaannya bagaimana hari ini? Tenang. Adakah kendala atau sesuatu yang tidak bisa kalian konsentrasi untuk hari ini, pagi ini? Ada? Oke, tentunya kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah memberi kita kesehatan, kekuatan. Kita datang di tempat ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Oke, ya. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, tentunya yang kita harus buat sebelum melaksanakan pembelajarannya itu membuat kesepakatan kelas. Kira-kira apa kesepakatan kelas kita saat ini untuk proses pembelajarannya kita? Menghormati guru saat bicara. Ya, menghormati guru saat berbicara, apalagi Tidak makan di tidak ribut, tidak makan di kelas, Tidak berkelahi. tidak berkelahi, apalagi Tidak berikut. ya, apalagi yang harus kita sepakati bersama. Saling menghormati. Ya, saling menghormati. Kemudian di dalam proses pembelajaran kita harus tetap aktif. Aktif dalam kata, aktif dalam pembelajaran ya, bukan aktif dalam bermain. Oke, itu kesepakatan kita ya hari ini. Nah, semoga apa yang kita buat di kelas kita hari ini berjalan dengan baik. Ya, sebelum masuk pembelajaran kita ice breaking dulu. Semua berdiri. Ya, kita tetap semangat ya. Jadi kalau dibilang semangat harus semangat. Ya, tetap semangat. Dan ding ding ding, dung dung dung, jangan aha aha ma, aha aha ngat, aha aha semangat. Ya, beri tepuk tangan. Ya, di depan ini kalian bisa melihat materi kita pada hari ini mengenai sistem saraf atau kabel panjang di tubuh kita. Ya, sebelum kita masuk kepada pemateri, di sini apa materi yang sudah kita pelajari minggu lalu? Ya, organ tubuh
tubuh pada manusia ya. Ya, saraf, otot, sendi ya. Kira-kira apakah hubungan atau keterkaitannya terhadap materi yang akan kita pelajari kali ini mengenai sistem saraf? Apa keterkaitannya? Membahas organ tubuh. Ya, membahas organ tubuh. Ada lagi? Mengenal organ tubuh. Mengenal organ tubuh. Keterkaitannya dengan sistem saraf. Ya, apa? Dimana dalam semua organ tubuh di dalam manusia itu berpusat pada sistem saraf. Jadi sistem saraf di setiap organ tubuh kita itu ada. Itu hubungan atau keterkaitannya. Oke, kita lanjut. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mengenal sistem saraf dan fungsinya. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, peserta didik mengetahui bagaimana sistem saraf mengkoordinasikan semua respon dan gerakan anggota-anggota tubuh. Berarti tujuan yang hendak kita capai pada pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik mengenal sistem saraf dan fungsinya. Kemudian peserta didik mengetahui bagaimana sistem saraf mengkoordinasikan semua respon dan gerakan anggota-anggota tubuh. Oke, kita lanjut. Ya, manfaat pembelajaran kita hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya kita dapat mengetahui sistem saraf, mengetahui cara kerja sistem saraf, dan kita dapat mengetahui fungsi sistem saraf. Dan itu yang kita akan capai hari ini. Manfaatnya kita pelajari hari ini tentang sistem saraf. Lanjut. Ya, sistem saraf. Apa dibaca ini? Sistem saraf sistem yang mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh. Sistem saraf terdiri atas otak, sumsum tulang belakang, dan sel-sel saraf. Kemudian, 3 fungsi sistem saraf. Yang pertama, mengatur organ-organ tubuh sehingga bekerja dengan selaras. Contohnya, kalian dapat berjalan dengan seimbang. Organ-organ pencernaan bekerja dengan koordinasi yang baik dan sebagainya. Kemudian, menerima rangsangan sehingga tubuh dapat mengetahui dengan cepat keadaan yang terjadi di sekitarnya. Contohnya, kulit dapat memberi informasi saat sakit dengan cepat. Kemudian fungsi yang ketiga, mengendalikan dan memberikan reaksi terhadap rangsangan yang terjadi pada tubuh manusia. Contohnya, kita bereaksi cepat untuk menghindar setelah menyentuh panci panas. Berarti biasanya kita menyentuh yang panas, langsung ada tuh panas. Nah, itu adalah fungsi sistem saraf. Oke. Kemudian kita pindah ke otak. Ya, ini sudah ada kalian, nanti dibaca saja ya. Otak merupakan pusat kendali dari seluruh aktivitas yang dilakukan dan perasaan yang kita rasakan. Itu otak, kerjanya otak. Kemudian semua bentuk emosi yang kita rasakan seperti sedih, senang, takut, marah, kecewa, dan resah juga dikendalikan oleh otak. Berikut, otak juga berperan penting dalam mengkoordinasikan semua anggota tubuh sehingga dapat bekerja dengan baik. Kemudian otak terhubung dengan jaringan saraf yang tersebar di seluruh bagian tubuh. Jaringan saraf dan sumsum tulang belakang ini berperan dalam menghantarkan rangsangan dari seluruh tubuh ke otak dan sebaliknya. Kemudian sumsum tulang belakang, bagian tubuh manusia berupa jaringan lunak yang berada di tengah-tengah tulang belakang. Jika sistem saraf terganggu, maka fungsi dan bagian-bagian tubuh manusia juga akan terganggu. Ya, biasa ada yang berjalan tinggal bagian bertentok. Nah, itu adalah gangguan sistem saraf ya.
Berikut. Ya, di sini kalian sudah lihat ya tadi penjelasannya tentang otak, pusat kontrol sistem saraf di otak. Berarti semua yang terjadi akan dikendalikan ke otak dulu ya. Kemudian di situ ada pusat kontrol sistem saraf. Kemudian sumsum tulang belakang. Ya, itu adalah hubungan-hubungan saraf yang menyampaikan pesan antara otak dan jalur saraf. Berarti dari sini ya, ini sumsum tulang belakang. Kemudian saraf otonom, ya, saraf otonom, perhatikan, itu mengatur proses tubuh yang tidak disengaja atau seperti pencerna dan detak jantung. Ini saraf otonom. Kemudian saraf perifer itu mengontrol indera dan tindakan sukarela seperti gerakan dan koordinasi. Ya, kemudian di sini lobus atau kotak itu bicara kontrol motorik dan keterampilan kognitif. Jadi ini yang dikelola oleh otak. Jadi bagian 1, bagian 2, 3, kemudian 4 dan 5. Ya, lobus tempora bagian 3 ya. Ini pendengaran, pengenalan wajah, memproses memori. Berarti di bagian 3 ini ya. Kemudian di bagian 2 itu lobus parietal. Ya, ini sentuhan. Ya, dia dikelola di bagian ini ya. Kemudian 4 itu lobus occipital atau penglihatan. Nah, berarti dia ini di bagian mata ya. Kemudian bagian 5 koordinasi dan keseimbangan. Ya, jadi itulah sistem saraf yang ada pada tubuh kita manusia. Oke, di sini ada video, Ibu akan putarkan untuk kalian lihat. Di sini adalah cara kerja sistem saraf pada manusia. Tahukah kamu, sarafmu ada di mana-mana loh, memenuhi seluruh tubuh. Ini nih yang terpenting, saraf yang terdapat di sepanjang tulang belakang sampai otak. Kumpulan saraf tebal ini disebut sistem saraf pusat atau SSP. Perannya mengendalikan semua aktivitasmu dari bernapas sampai mengetukkan jari pada ponsel selagi menungguku masuk ke pembahasan inti di video ini. Saat sinyal dari suatu bagian tubuh memasuki SSP di dalam otak, otak akan menginstruksikan respons sesuai dengan situasi. Nah, coba cubit tanganmu. Iya, cubit saja. Au! Area bekas cubitanmu juga punya banyak saraf. Saat kamu mencubitnya, sarafnya akan aktif lalu mengirimkan informasi rasa sakit ini menuju otak. Selanjutnya, otak akan merespons dengan mengirimkan pesan rasa sakit. Prosesnya berlangsung selama sepersekian detik meski sinyalnya bergerak sejauh bermeter-meter. Lanjut ke sumsum tulang belakang. Yuk sedikit bereksperimen. Dalam hitungan 1, aku akan memutus koneksi antar sel saraf di area sini. Memangnya apa yang akan terjadi? Perhatikan baik-baik ya. Sudah siap? 1. Nah kan, kamu jadi mati rasa dari area pinggang sampai tubuh bawahmu. Itu karena SSP-mu tidak bisa memperkirakan sumber rasa sakit. Oke, tenang saja. Sudah kukembalikan koneksi sarafnya seperti semula kok. Oleh sebab itu, otak dan sumsum tulang belakang terlindung oleh tulang, tengkorak, dan tulang belakang. Di dalam tulang belakang juga terdapat cairan cerebrospinal, yaitu zat cair yang berfungsi melindungi saraf, memperlancar proses pengiriman sinyal, dan membuang zat limbah. Oke, yuk kita beralih ke saraf lainnya. Kita mulai dari saraf yang ada di jemarinya. Semua saraf yang tidak termasuk SSP disebut sistem saraf tepi atau SST. Coba, lambaikan tanganmu. Ya, bagus. Hal ini bisa terjadi karena otak secara sadar mengirimkan berjuta sinyal ke saraf tepi yang ada di bahu, lengan depan, pergelangan tangan, dan tanganmu. Secara sinergis, saraf-saraf ini menjalankan tugas yang sama, mengangkat lengan, mengatur posisinya, dan melambaikannya.
Semua aktivitas ini berada di bawah kendali sistem saraf sadar atau somatik. Alismu terangkat saat mendengar fakta ini, gerakannya pun dikendalikan oleh saraf ini. Apa kamu menghitung jumlah helaan napasmu saat mendengar penjelasanku tadi? Atau mungkin jumlah detak jantungmu? Pastinya tidak kan? Nah, kalau aktivitas semacam ini dikendalikan oleh sistem saraf vegetatif atau otonom. SSP-mu mengirim sinyal ke saraf tepi dan memerintahkan jantung untuk berdetak, sistem pernapasanmu untuk menyirkulasikan udara, serta perutmu untuk mencerna makanan. Sekarang, coba embuskan udara kuat-kuat dari paru-parumu, lalu tahan napas selama mungkin. Memang diperlukan waktu yang agak lama sih, jadi ayo kita percepat prosesnya. Mengembuskan udara dan menahan napas merupakan aktivitas yang kamu sadari. Kamulah yang memerintahkan otak untuk mengirim sinyal ke organ pernapasan. Tapi, saat kamu mulai kekurangan oksigen, otakmu lah yang memerintahkanmu untuk segera mengambil napas. Oh, wajahmu mulai membiru. Segera hirup udara. Oke, aku baru minta maaf dulu sebelumnya. Aduh, maaf, ponselmu jatuh ya, karena sudah kuberi muatan listrik. Intinya, tanpa sadar, kamu membiarkan ponselmu jatuh saat kamu merasa sakit. Tapi, saat kamu mencubit dirimu sendiri, kamu mengaktifkan sistem saraf sadar, sehingga kamu sudah mengantisipasinya. Sedangkan sengatan listrik yang kamu rasakan muncul tanpa kamu antisipasi. Akibatnya, sistem saraf otonommu tersentak, lalu secara refleks membuatmu menjauhi ancaman. Oke, tepuk tangan buat. Jadi sudah lihat ya video yang tadi di mana cara kerja sistem saraf pada tubuh kita. Oke. Ibu akan membagi kelompok. Ada lembar kerja LKPD yang Ibu bagi. Jadi kelompoknya ya, kelompok 1 Ibu bagi anak laki-laki ya. Sekarang kalian membentuk kelompok di sebelah sini. Kelompok 1 ambil ini LKPD-nya. Kelompok 2 ya, kelompok 2 di sebelah sini. Kelompok 2 kelompok 3 di sebelah sini. Ayo, silakan membentuk kelompoknya. Dalam LKPD itu perintahnya, silakan dibaca, dilihat apa-apa saja. Ya, kalian merembuk. Ya, merembuk. Lihat di sini apa yang kalian baca. Ayo. Ya, lihat di situ langkah-langkahnya yang akan kalian lakukan dalam LKPD itu. Sudah? Ya, kelompok laki-laki bagaimana? Oke, sudah? Ya. Sekarang lakukan apa yang diperintahkan. Ya, sudah? Setelah itu, kalian sebelum melakukan kegiatan di situ dikatakan kalian harus menutup mata. Ya, silakan tunggu aba-aba dari Ibu. Ya, kalau Ibu sudah bilang mulai, berarti silakan dimulai. Ya, bersiap. 1, 2, mulai. Ya, dah. Silakan. Selanjutnya, habis itu apa lagi yang dilakukan? Silakan. Ayo aktif, setiap kelompok itu harus aktif. Ayo, kelompok 2, ayo. Ayo.
Harus lurus ya, satu orang mengukur ya. Ya, ukur dari sini sampai di sana berapa, coba. Baru ditambahkan, kalau tidak cukup veterannya tambah. Ya, coba mulai dari Puan sana, Puan, tarik kemari. Ya, tarik. Ya, dari Puan situ berapa? Yang ini. Nah. Sudah? Sini, sama di sini, di samping yang Puan. Sudah? Nah, berarti berapa sama Puan situ? 150. Ya, 150. Tambah. Berarti 250. Tambah 64. 250 tambah 64. Ya, setelah itu kalian sudah mengetahui jaraknya dengan waktunya. Kemudian kalian mencari kecepatan rampas informasinya dengan cara jarak per waktu. Kalian cari dengan cara jarak per waktu. Jadi jaraknya kalian sudah dapat, waktunya kalian sudah dapat. Sekarang ini yang kalian cari. Jadi caranya jarak bagi waktu, jarak per waktu. Bahkan dicari jaraknya itu dibagi waktu. Sudah? Jaraknya bagi berapa? Kemudian ditambah waktu yang kamu peroleh. Waktunya. Kita lanjut. Ya. Apa kegiatan yang kamu lakukan tadi, yang kamu rasakan tadi? Ketika dari teman yang satu ke teman yang satu, bagaimana prosesnya? Ayo silakan. Silakan kita dari situ. Bisa bahasa ini nak? Sudah? Kelompok 2 sudah? Belum? 3? Ya, kelompok 3 sudah maju ya. Kelompok 2 ayo mana? Kelompok 2. Di bawah sini nak. Ya, kita menunggu kelompok 2 lagi. Ya, silakan kelompok 1. Kasih kuat ya, teman yang lain. Kelompok yang lain ya. Bisa baca ini? Pertama, karena respon setiap orang berbeda-beda. Jawaban nomor 2. Coba ulang ya, kalau baca dulu soalnya, kemudian jawab. Berapa waktu yang dibutuhkan oleh setiap kelompok berbeda-beda? Karena respon setiap orang berbeda-beda. Nomor 2, apa yang terjadi jika ada salah satu anggota kelompok tidak atau lambat dalam merespon? Buatlah cerita perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari dalam
kita eksekusi. Ya, salah otak. Jadi jangan dibaca tulisannya, tetapi sebutkan warnanya dengan jelas. Jangan disebut warnanya, tapi tulisannya. Bisa? Bisa. Kuning biru. Ya? Jadi baca-baca dulu. Ya, sudah? Hijau, merah, biru, oranye, kuning, merah, biru, hitam, coklat, pink, merah, kuning, hitam, merah, kuning, hijau, biru. Oke, siapa yang bisa tercepat? Ayo, sudah bisa? Iya, sama-sama ya. Sama-sama. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan. Ya, terlebihnya kita juga tadi awal gratis ini juga dengan doa. Nah, silakan siapa yang pimpin doa. Ya, ya kita menyanyi baru pimpin doanya. Sebelum kita berdoa, mari kita menyanyi 10, 1, 2, 3. Bila ada seseorang berlaga so jagoan, berantem pententeng, bikin ketakutan, berani mengejek kamu, bahkan mengancam kamu, sudah pasti dia sang pembuli. Hadapi dengan berani, jangan takut, atau laporkan saja pada polisi. Hari ini bukan zamannya bully-bully, harusnya kita bisa saling mengasihi. Buat kamu, para pembuli, kamu keren. Kalau sebuli-buli. Yesus, terima kasih Kau sudah menjalankan melindungi kami saat kami melakukan kegiatan belajar. Sekarang kami akan pulang. Tuhan tolong susun dan sertai kami agar kami tiba di rumah dengan selamat. Dalam Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Nabil. Ya. Untuk itu sebelum kita pulang ini jangan lupa yang tiket sebentar tetap melaksanakan tiketnya. Ya, seksi kebersihan tetap menjalankan tugasnya. Oke, Ibu ucapkan banyak terima kasih atas kerjasama kita pada hari ini. Kita belajar sudah berjalan dengan baik. Terima kasih kerjasamanya. Ibu ucapkan banyak terima kasih. Lahirkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak. Selamat pagi Ibu Lita. Mohon maaf sebelumnya Ibu, saya sudah Lita. Jadi kita berbincang-bincang lagi ya Bu, berkaitan tentang supervisi akademik. Dan tadinya sudah tahu pembelajaran di dalam kelas. Jadi ada sedikit ini yang akan kita perbincangkan. Boleh ini Bu? Baik Ibu. Jadi yang pertama saya mau tanyakan, bagaimana perasaan Ibu Lita setelah melaksanakan pembelajaran
salah kalimat Bu? bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ya, saya juga sudah melihat kegiatan pembelajaran di dalam kelas tadi, yang mana anak-anak itu sangat antusias ya Bu. Dengan pembelajaran yang dibawakan oleh Ibu Lita di dalam kelas tadi, saya melihat juga pembelajaran itu sudah luntur, sudah sesuai mulai dari pembukaan, kegiatan intinya sampai kegiatan penunjukan sudah sesuai dengan media yang kita buat. Terkait pembelajaran tadi dengan penggunaan media-media dan instrumen yang kita gunakan di dalam kelas itu, bagaimana dengan anak-anak di dalam kelas? Dalam kelas tadi saya berikan nah, paling anak-anak bermain semua anak merasa tertarik sekali ya. Tetapi karena adanya keterbatasan waktu, sehingga hanya beberapa orang saja yang bisa tampil atau yang semua masuk. Ya, memang kalau kita lihat pembelajaran berupa permainan game ini sangat memotivasi minat belajar anak ya, karena anak-anak ini kan hobinya atau lebih doyan main game. Terus jadi begitu ada dibawakan di dalam pembelajaran, mereka tertarik sehingga semua terlibat aktif dalam pembelajaran ini. Saya juga melihat pembelajaran di dalam kelas itu sangat bervariasi. Jadi anak-anak itu betul-betul aktif di dalam kelas. Kemudian tadi saya juga melihat ada beberapa anak itu yang memiliki keistimewaan tersendiri. Apa yang membuat anak-anak itu aktif? Betul di dalam pembelajaran, bisakah Ibu berikan contoh salah satunya itu? Dan saya menggunakan media yang saya anak-anak bisa melakukan sehingga biasa ada anak-anak yang terlalu aktif dan anak-anak yang kemudian itu mereka bersama-samanya yang satu mengambil sebuah kesempatan dan ada tersebut ya saya juga selalu kontrol agar anak-anak yang terlalu aktif itu bisa dilakukan dalam kelas dan itu untuk memberikan sebelumnya atau pendapatnya dan Saya sangat tertarik sekali bisa, tapi di sini saya akan mengerti apakah pada proses pembelajaran tadi itu mengalami hambatan yang boleh kita dapatkan ketika proses pembelajaran itu berlangsung di dalam kelas. hambatan itu pada anak-anak yang mempunyai kemampuan dari kantor yang agak lambat sih, cuman seperti bagaimana mereka menangkap pembelajaran yang disampaikan. Ada anak-anak yang cepat, ada yang lambat. Menurut saya anak-anak yang lambat itu butuh pendampingan yang lebih jauh. Jadi waktunya makan waktu. Sedangkan waktu proses pembelajaran itu hanya terbatas, hanya 30 menit saja, sehingga hasilnya kurang maksimal. Kalau menurut Ibu Lita, dengan menghadapi anak-anak yang memiliki keterlambatan itu kedepannya apa yang akan Ibu Lita lakukan? Atau Ibu punya cara lain agar anak tersebut bisa lebih aktif lagi? Atau bagaimana? Saya akan mengatur anak-anak aktif dengan pertandingan atau lambat dan ini digunakan di bawah semuanya sehingga dapat membantu saya dalam menandingi anak-anak atau lambat dan semuanya bisa mencapai tujuan. Kalau menurut Ibu Lita, siapa di sini yang bisa membantu anak tersebut yang mempunyai kemampuan agak kurang atau lambat? Atau ada orang-orang yang bisa membantu Ibu? Dan kalau di kelas itu ada beberapa anak yang memiliki kemampuan yang kantor ini cepat itu seperti bisa bangsa dengan berada di dalam
Jadi mereka ini ya yang bisa membantu itu ya. Oke Ibu Rita, mungkin saya kira cukup perbincangan kita hari ini, dan sekali lagi saya mohon maaf sudah mengganggu waktunya Ibu pagi ini. Terima kasih banyak ini Ibu Rita telah memberikan suatu motivasi juga buat saya sendiri setelah melakukan kegiatan generasi ini. Semoga ke depan Ibu Rita bisa lebih baik lagi dan akan bisa lebih aktif dalam pembelajaran. Sukses ya Ibu Rita. Oke, saya akhiri percakapan ini. Selamat pagi. Makanya saya harapkan mereka ini bisa semuanya ya. Baik. Bagi untuk negeri kita menjadi